warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Utami dengan NIM S1S124003. Di sini judul saya itu berjudul Perkiraan Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan berdasarkan karakteristik mesin dan kendaraan. Pada penelitian ini saya mengangkat topik mengenai perkiraan konsumsi bahan bakar kendaraan menggunakan pendekatan machine learning berbasis data kendaraan. Permasalahan utama dalam dunia transportasi modern adalah bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Konsumsi bahan bakar tidak hanya berdampak pada biaya operasional kendaraan, tetapi juga berhubungan langsung dengan isu global seperti efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Setiap kendaraan memiliki karakteristik mesin yang berbeda, seperti tenaga mesin, kapasitas silinder, berat kendaraan, serta teknologi produksi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Variasi karakteristik tersebut menyebabkan tingkat konsumsi bahan bakar menjadi berbeda-beda. Pendekatan tradisional sulit memodelkan hubungan kompleks antar variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan machine learning untuk mempelajari pola hubungan secara otomatis sehingga dapat melakukan prediksi konsumsi bahan bakar secara akurat. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun model prediksi yang mampu memahami pengaruh karakteristik kendaraan terhadap efisiensi bahan bakar. Nah, di sini pada kita masuk pada slide dataset library. Slide ini menampilkan tahapan awal implementasi penelitian, yaitu proses setup lingkungan analisis data. Pada tahap ini dilakukan import berbagai library utama, yaitu memiliki fungsi berbeda. Yang pertama ada Pandas, digunakan untuk membaca dataset, melakukan manipulasi tabel data, serta mengelola struktur dataset. Yang kedua ada NumPy, digunakan untuk operasi matematika dan komputasi numerik. 3 ada Matplotlib dan Seaborn, digunakan untuk visualisasi data agar pola dalam dataset dapat dianalisis secara visual. Yang keempat, Scikit-learn digunakan untuk pembangunan model machine learning. SciPy digunakan untuk analisis statistik seperti perhitungan Z-score dalam deteksi outlier. Tahap ini tuh penting karena memastikan seluruh alat analisis telah siap sebelum memasuki proses eksplorasi data. Nah, yang ketiga ada slide ini kita masuk pada dataset library yang digunakan adalah AutoMPG dataset, yaitu dataset kendaraan yang banyak digunakan dalam penelitian machine learning karena memiliki hubungan nyata antara karakteristik kendaraan dan efisiensi bahan bakar. Variabel dalam dataset memiliki makna teknis. Yang pertama ada MPG, yaitu target prediksi menunjukkan jarak tempuh kendaraan per galon bahan bakar. Yang kedua ada silinder, yaitu jumlah silinder mesin. Yang ketiga ada displacement, yaitu volume ruang bakar mesin. Yang keempat ada horsepower atau tenaga mesin kendaraan. Kelima ada weight atau berat kendaraan. Keenam ada acceleration atau kemampuan percepatan kendaraan. Yang ketujuh ada model year atau tahun produksi kendaraan. Dan yang kedelapan ada origin atau asal negara produksi kendaraan. Dataset ini dipilih karena mampu mempresentasikan hubungan mekanik kendaraan secara realistis. Kita masuk pada data understanding. Nah, tahap ini data understanding bertujuan memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan modeling. Beberapa analisis yang dilakukan yaitu 1. Mengecek jumlah baris data dan kolom data. 2. Mengidentifikasi tipe data, numerik dan kategorikal. 3. Mendeteksi missing value. 4. Melihat statistik deskriptif seperti mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Tahap ini penting karena machine learning sangat sensitif terhadap kualitas data. Model yang baik hanya dapat dihasilkan dari data yang dipahami dengan benar. Melalui tahap ini ditemukan bahwa dataset memiliki variabel kategorikal sehingga perlu dilakukan encoding. Kita masuk pada data preparation. Nah, pada tahap ini dilakukan transformasi data kategorikal menggunakan one-hot encoding. Algoritma machine learning bekerja menggunakan angka sehingga data berbentuk teks tidak langsung digunakan. Kolom origin diubah menjadi beberapa variabel dummy bernilai 0 dan 1. Penggunaan parameter drop first true bertujuan menghindari dummy variable trap, yaitu kondisi redundansi informasi antar variabel yang dapat menyebabkan model menjadi tidak stabil. Encoding memastikan seluruh fitur berada dalam format numerik yang dapat dipelajari model. Kita masuk pada data preparation yang ini, yaitu feature engineering adalah tahap paling strategis dalam penelitian ini. Saya tidak hanya menggunakan fitur asli dataset, tetapi juga menggunakan fitur baru yang mempresentasikan konsep teknik kendaraan. Yang pertama itu ada power weight ratio, yaitu secara fisik kendaraan ringan dengan tenaga besar atau konsumsi bahan bakar meningkat
kendaraan berat membutuhkan energi lebih besar untuk bergerak dan fitur ini membantu model memahami performa kendaraan secara realistis. Yang kedua, ada engine size per silinder. Engine size per silinder ini menghitung kapasitas mesin rata-rata silinder. Fitur ini memberikan informasi mengenai efisiensi desain mesin yang tidak langsung terlihat pada fitur asli. Yang ketiga, ada Fissile age atau mengukur umur kendaraan berdasarkan tahun produksi. Kendaraan modern biasanya memiliki teknologi pembakaran lebih efisiensi sehingga lebih hemat bahan bakar. Fitur engineering ini meningkatkan kualitas informasi yang diterima model. Kita masuk pada histogram KDE atau Kernel Density Estimate. Nah, histogram dengan KDE digunakan untuk menganalisis distribusi variabel target MPG. Histogram ini menunjukkan frekuensi kendaraan pada setiap rentang konsumsi bahan bakar. Garis KDE memberikan estimasi distribusi probabilitas secara halus. Hasil menunjukkan distribusi memiliki positif skewness, artinya sebagian besar kendaraan memiliki efisiensi sedang, sedangkan kendaraan sangat hemat jumlahnya sedikit. Implikasinya, model harus mampu menangani distribusi dan tidak seimbang. Kita masuk pada heatmap korelasi. Nah, heatmap digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel menggunakan koefisien korelasi. Insight utama itu weight, memiliki korelasi negatif kuat terhadap MPG, kendaraan berat lebih boros. Horsepower tinggi meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan Fissile age menunjukkan kendaraan baru lebih efisien. Heatmap membantu menentukan fitur paling relevan seperti modeling. Di sini yang angka 1 atau mendekati 1 itu berarti selaras, sedangkan yang mendekati min 1 itu berarti arahnya berlawanan. Nah, kita lanjut pada tabel evaluasi model. Nah, model dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu MAE, yaitu mengukur rata-rata kesalahan absolut prediksi, MSE memberikan penalti besar pada error ekstrim, RMSE memudahkan interpretasi error karena satunya sama dengan MPG, R-Q-score menunjukkan presentasi variasi data yang berhasil dijelaskan model. Model terbaik adalah model dengan R-Q tertinggi, MAE dan RMSE rendah. Nah, kita bisa lihat di sini pada tabel itu yang paling tinggi itu ada di perbandingan 90 banding 10 seperti datanya. Di sini SGBOS itu ada 0,91, sedangkan random forest itu ada di 0,88 dan linear regression itu ada di 0,85. Selanjutnya kita masuk pada group bar chart atau diagram batang kelompok. Grafik ini memvisualisasikan perbandingan performa model secara simultan. Melalui grafik dapat dilihat stabilitas performa model pada berbagai metrik evaluasi. Visualisasi ini membantu proses pengambilan keputusan dalam memilih model terbaik. Nah, seperti tadi, model terbaik itu ada di SGBOS karena dia sudah mencapai 90 ke 0,9 ke atas. Selanjutnya kita masuk di tabel perbandingan nilai aktual versus prediksi. Nah, tabel ini menunjukkan hasil prediksi model dibandingkan data sebenarnya. Jika nilai prediksi mendekati nilai aktual, maka model berhasil mempelajari pola data kendaraan. Tahap ini menunjukkan validitas model dalam situasi nyata. Nah, yang paling mendekati itu dia berarti yang ini 24 dan 25,0. Selanjutnya, slide 12 itu kita akan membahas tentang scatter plot perbandingan nilai asli versus prediksi. Scatter plot menunjukkan hubungan antar nilai aktual dan prediksi. Garis di diagonal memprediksi sempurna, sebagai besar titik-titik berada di dekat garis diagonal, menandakan model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Hal ini menunjukkan model tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Penelitian ini membuktikan bahwa karakteristik kendaraan sangat mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Kedua, feature engineering merupakan faktor terbesar peningkatan akurasi. Yang ketiga, penghapusan outlier meningkatkan kestabilitas model. Keempat, machine learning mampu menghasilkan sistem prediksi konsumsi bahan bakar berbasis data. Model yang dibangun dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam analisis efisiensi kendaraan.
Demikian presentasi penelitian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi machine learning dalam prediksi konsumsi bahan bakar kendaraan. Saya berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan analisis efisiensi kendaraan berbasis data. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.